Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Yunus Rindengan dari Semarang, dalam program Bible Study Smart People. Kita mendalami doktrin predestinasi. Baiklah, kita mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami dalam setiap waktu yang Kau izinkan bagi hidup kami, dan kami percaya Engkau selamanya baik. Kami belajar firman-Mu, kami rindukan kebenaran-Mu untuk kami terima, dan kami bisa mengikutinya dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Dan Engkau membimbing kami lewat pelajaran ini juga dengan hikmat-Mu, dengan bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita kembali ada hari ini, dan kita akan melanjutkan materi doktrin predestinasi. Sekali lagi bahwa doktrin predestinasi adalah doktrin yang memang menimbulkan banyak perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, tetapi hal ini tidak bisa kita hindari karena kita sudah lihat bahwa baik dari segi asal-usul katanya, keberadaan predestinasi dalam Alkitab, dan kemudian kita sedang melihat sejarahnya, bahwa doktrin ini tidak bisa diabaikan. Doktrin ini mau atau tidak mau, ketika kita belajar firman, kita belajar Alkitab kita harus mengenali dan mendalaminya untuk mengambil satu keputusan bagi kita dalam perjalanan hidup di dalam Tuhan. Waktu yang lalu kita sudah lihat sejarah doktrin predestinasi sebelum masa atau zamannya Johannes Calvin, yang merupakan tokoh yang sangat dikenal, menjadi sentral dari pembahasan tentang predestinasi. Jadi, sungguh pun doktrin predestinasi sudah mulai dibicarakan sebelum masanya Johannes Calvin, tetapi doktrin ini baru begitu didalami, menjadi sentral dari pembahasan teologi di sekolah-sekolah teologi pada masanya Johannes Calvin. Dan perbedaan pandangan yang tajam dan menimbulkan perdebatan yang mendalam juga itu dimulai pada zamannya Johannes Calvin. Sebelumnya sudah ada, tetapi belum menjadi topik utama. Sebelumnya sudah ada perbedaan pandangan dan perdebatan, tetapi tidak setara dengan apa yang terjadi pada zamannya Johannes Calvin. Dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah melihat zaman Johannes Calvin sudah juga didahului oleh pandangan sebelum Johannes Calvin menyampaikan pandangan utamanya tentang doktrin ini, yaitu kita sudah mulai melihatnya dengan seorang tokoh gereja yang sangat terkenal yang bernama Martin Luther King. Bukan berarti bahwa Martin Luther King itu menjadi pendorong utama untuk masalah predestinasi yang
dikemukakan oleh Yohanes Calvin dan menjadikannya menjadi topik yang sangat sentral pada zaman itu. Tetapi Martin Luther King dimasukkan pada bagian ini karena masa hidupnya itu dikelompokkan sejaman dengan Yohanes Calvin. Nah, kita sedang melihat bahwa di zaman Yohanes Calvin, maka doktrin ini sudah di bawah dalam pembahasan di sekolah-sekolah, dan dalam sejarah disebutkan bahwa zaman Yohanes Calvin memang ada begitu banyak sekolah-sekolah teologi yang didirikan. Dan ketika bermunculan begitu banyak sekolah-sekolah teologi pada zaman itu, maka pengaruh dari topik yang di bawah disampaikan oleh Yohanes Calvin menjadi topik yang selalu menarik dan menjadi pembahasan utama di sekolah-sekolah itu. Yohanes Calvin sendiri kemudian menjadikan doktrin ini sebagai sentral dari pembahasan di sekolah-sekolah teologi karena berkenaan dengan tujuan utama setiap orang percaya kepada Yesus menjadi bagian dari apa yang kita kenal sebagai umat Allah, yaitu tentang keselamatan. Bagaimana peran kita di dalam keselamatan, bagaimana posisi kita di dalam keselamatan, dan bagaimana Tuhan ada dan berkarya dalam keselamatan, itulah inti pembahasan dari predestinasi. Setelah Yohanes Calvin memaparkan pandangannya tentang predestinasi dan diikuti oleh para murid-murid dari Yohanes Calvin, maka bermunculanlah pemikiran yang berbeda dengan pandangan Yohanes Calvin dari murid-murid Yohanes Calvin. Dan yang sangat dikenal dari murid Yohanes Calvin yang berbeda pandangan yang begitu tajam dibandingkan dengan pandangan dari sang guru, yaitu Yohanes Calvin, adalah Yakobus Arminius. Yakobus Arminius yang hidup pada tahun 1500 sampai 1540-an adalah seorang tokoh yang sangat dikenal karena pandangannya yang berbeda dengan sang guru tentang predestinasi. Dikatakan bahwa sebenarnya Yakobus Arminius atau biasa juga disebut dengan Yakob Arminius adalah pengikut dari Calvin atau murid dari Calvin. Namun, setelah sekian lama ia mendalami apa yang diajarkan, pandangan yang disampaikan oleh Yohanes Calvin tentang predestinasi, maka lama-kelamaan Yakobus Arminius merasakan ada sesuatu yang membuat dia tidak dapat terus mengikuti doktrin predestinasi Calvin atau pandangan predestinasi dari Yohanes Calvin. Arminius kemudian mengungkapkan pemikirannya mengenai predestinasi. Demikian. Kita bergantung dari kasih karunia Allah. Tapi kasih karunia ini
diberikan sedemikian rupa sehingga manusia dibiarkan menentukan apakah ia menerima atau tidak. Kasih karunia Allah membuat keselamatan kita itu mungkin, tetapi tidak tak terelakkan. Jadi pilihan akhir mengenai keselamatan dibuat oleh manusia sendiri. Pilihan dan predestinasi oleh Allah tidak berdasarkan pilihannya yang berdaulat, tapi karena pengetahuan awalnya mengenai pilihan manusia. Kita bisa membaca itu dalam paparan Tony Land, buku Runtut Pijar. Jadi, dari apa yang disampaikan oleh Yakobus Arminius, jelas terlihat pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan Johannes Calvin. Jika kita melihat sebelumnya bahwa Johannes Calvin mengatakan bahwa predestinasi adalah keputusan dari Allah yang kekal, yang dengannya ia menetapkan untuk dirinya sendiri apa yang menurut kehendaknya akan terjadi pada setiap orang. Atau dengan kata lain bahwa setiap orang yang hidup sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi apa dia nanti dalam hubungannya atau dalam kaitannya dengan keselamatan. Apakah itu kehidupan yang kekal atau dikatakan oleh Johannes Calvin untuk yang lain hukuman yang abadi. Sementara Yakobus Arminius mengatakan bahwa manusia itu dibiarkan menentukan apakah dia menerima keselamatan atau tidak. Manusia tidak berada dalam keadaan di mana keselamatan itu yang merupakan kasih karunia Allah tidak tak terelakkan. Atau Yakobus Arminius mengatakan bahwa keselamatan itu dibuat melalui keputusan manusia sendiri, bukan atas pilihan Allah. Kira-kira garis besar demikianlah perbedaan pandangan antara Johannes Calvin dengan Yakobus Arminius. Jadi Yakobus Arminius banyak mempertanyakan tentang konsep doktrin predestinasi dari Johannes Calvin. Bahkan memberikan bantahan-bantahan terhadap pandangan Johannes Calvin itu. Dan usaha dari Yakobus Arminius ini tidak selesai sampai dia meninggal. Artinya bahwa sebagaimana Johannes Calvin, pandangannya diteruskan oleh pengikut-pengikutnya, oleh murid-muridnya. Yang kita lihat sebelumnya kemudian disebut dengan kaum Calvinisme. Dan kemudian berkembang menjadi kaum reformit. Di pihak Yakobus Arminius, pandangannya yang bertolak belakang dengan pandangan Johannes Calvin juga mendapat dukungan dari para pengikutnya, murid-muridnya atau orang-orang tokoh-tokoh yang sepaham dengan apa yang dinyatakan oleh Yakobus Arminius. Dan
Kelompok ini kemudian dikenal dengan kelompok remonstrans, yang juga sebetulnya berarti bantahan. Kelompok yang menolak pandangan yang sebelumnya diakui, dipegang, dipercayai sebagai suatu pandangan yang benar. Jadi kaum remonstrans, kaum yang meneruskan pandangan dari Yakobus Arminius yang membantah pandangan dari Yohanes Calvin dan pengikut-pengikutnya kaum Calvinisme, terus melanjutkan upaya itu untuk menjelaskan kepada banyak orang pada generasi-generasi berikutnya bahwa predestinasi itu bukan seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes Calvin, tapi seperti yang disampaikan oleh Yakobus Arminius. Itulah sekali lagi yang dinamakan dengan kelompok remonstrans. Nah, di masa Yohanes Calvin ini, kita tidak bisa menghindari satu upaya untuk memutuskan pandangan mana yang harus diterima pada masa itu melalui satu sinode yang namanya Sinode Dordrecht yang berlangsung pada tahun 1618 sampai 1619. Sinode Dordrecht itu adalah satu sidang yang diadakan di Dordrecht di Prancis untuk mengatasi perbedaan pandangan yang semakin tajam dan menjurus pada pertikaian antar gereja pada masa itu. Jadi para pemimpin gereja, para teolog di zaman itu merasa perlu untuk mereka bersidang, untuk mereka mengambil keputusan bersama supaya perbedaan dari dua kelompok ini, dua kubu ini, yang pada prinsipnya sebenarnya mempertentangkan tentang predestinasi, itu harus mereka lakukan supaya tidak berujung pada kehancuran dari gereja. Nah, melalui sinode ini, melalui sidang ini, maka diputuskanlah pandangan predestinasi seperti ini. Pemilihan adalah tujuan yang tak dapat diubah-ubah. Untuk itu, sebelum pembentukan dunia, Allah hanya demi kasih karunia-Nya berkenan menurut kehendak-Nya yang berdaulat telah memilih dari seluruh umat manusia yang karena kesalahannya sendiri telah keluar dari keadaan asli mereka yang benar dan jatuh ke dalam dosa dan kebinasaan, sejumlah orang untuk diselamatkan dalam Kristus. Dari kekekalan, ia menunjuk Kristus sebagai perantara dan kepala mereka yang terpilih dan dasar keselamatan. Kita bisa membacanya juga dalam buku Runtut Pijar Tony Land, halaman 157. Artinya bahwa
Hasil dari sidang di Dordrecht itu, keputusan yang dibuat dalam sidang di Dordrecht atau Sinode Dordrecht itu telah memutuskan bahwa pandangan dari Yohanes Calvin dan Calvinisme menjadi pandangan yang disepakati bersama untuk digunakan, untuk diajarkan di dalam pendidikan-pendidikan teologi atau di dalam gereja secara umum. Nah, dalam sejarahnya disebutkan bahwa dari keputusan Sinode Dordrecht, maka muncullah apa yang disebut dengan 5 pokok Calvinisme. Dan Sinode Dordrecht yang diadakan tahun 1618 sampai 1619 itu disebutkan dalam sejarah menjadi satu-satunya sinode Calvinis yang oikumenis. Karena ini adalah sebuah sidang dan keputusannya dianggap sebagai keputusan bersama, sungguh pun tidak berarti bahwa semua sepakat. Bagaimanapun juga bahwa kelompok dari Yakobus Armenian atau kemudian disebut dengan kaum remonstrans itu tidak serta-merta menyetujui, menerima sepenuhnya hasil dari Sinode Dordrecht untuk kemudian mereka kembali lagi kepada pandangan Yohanes Calvin dan kaum Calvinisme. Tetapi dalam satu musyawarah tentu kesepakatan dalam musyawarah itu dianggap sebagai satu keputusan bersama yang harus dilaksanakan. Namun sekali lagi, kelompok dari Yakobus, Arminius, dan kaum remonstran tetap berpegang kepada apa yang mereka pahami tentang predestinasi. Predestinasi itu bagi mereka tetaplah pilihan dari manusia. Apakah dia mau memilih keselamatan atau menolak keselamatan itu. Kaum remonstrans, walaupun sudah ada Sinode Dordrecht yang memutuskan 5 pokok Calvinisme yang harus diterima dan diajarkan, tidak berarti mereka menguburkan pandangan mereka. Pandangan mereka tetap dilanjutkan dengan catatan bahwa mereka harus memperhatikan hasil keputusan Dordrecht untuk menjaga kesatuan gereja yang mulai dikenal dengan istilah oikumenis. Selanjutnya pada bagian ini kita perlu mengenali secara singkat tentunya apa yang disebut dengan 5 pokok Calvinisme. Biasa disingkat dengan TULIP. Kelima pokok pandangan Calvinisme tentang predestinasi itu adalah sebagai berikut. Pertama, kerusakan total atau total depravity. Kerusakan total
dinyatakan sebagai ungkapan tentang kerusakan total yang harus diartikan bahwa setiap bagian dari manusia ada di bawah pengaruh kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Dan ia tidak bisa mendekati Allah tanpa kasih karunia-Nya. Atau secara sederhana, kerusakan total itu berarti bahwa ketika manusia itu sudah berdosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu sudah rusak secara keseluruhan dari kualitas hidup rohaninya. Bahwa mereka berada di dalam kematian seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Jadi, manusia tidak bisa lagi mendekati Allah tanpa kasih karunia Allah. Atau melalui pandangan ini, bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, memang bukan manusia yang mencari Allah. Bukan Adam dan Hawa yang berseru-seru meminta pengampunan dan meminta Allah datang melawat mereka, tapi kasih karunia Allah yang memutuskan bahwa Allah datang memanggil manusia itu, memanggil Adam dan Hawa untuk mengerjakan pemulihan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa berhubungan lagi dengan Allah. Yang kedua adalah pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Hal ini berarti bahwa kita memilih Allah karena Ia telah memilih kita lebih dahulu. Artinya bahwa pemilihan tanpa syarat itu, pilihan itu dari Allah, bukan dari manusia. Seperti dalam konsep yang pertama tentang kerusakan total, manusia tidak punya kemampuan lagi untuk memilih Allah. Tapi Allah dalam kedaulatan dan kekuasaannya selalu punya kemampuan untuk memilih manusia. Yang ketiga, itu disebut dengan penebusan yang terbatas, limited atonement. Artinya, walaupun kematian Yesus Kristus sudah cukup untuk menebus semua dosa bagi semua orang, tetapi maksud Allah memberikan anaknya bukan hanya untuk menjadikan keselamatan memungkinkan bagi semua orang, melainkan menyelamatkan mereka yang terpilih saja. Jadi penebusan yang terbatas secara singkat punya arti bahwa penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu hanya efektif berlaku bagi sebagian orang, tidak untuk semua orang. Dan sebagian orang inilah yang biasanya disebut sebagai orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan oleh Allah sebelumnya atau dipredestinasikan Allah sebelumnya untuk menerima keselamatan. Sementara yang lainnya tidak dipilih Allah
akan mengalami penghukuman. Yang keempat, itu adalah anugerah yang tak dapat ditolak. Irresistible grace. Jadi anugerah Allah bekerja sedemikian rupa di dalam diri mereka yang terpilih. Sehingga mereka pasti akan menanggapinya. Tidak bisa menolak. Efek anugerah ini bukanlah merusak kehendak, tetapi menimbulkan ketersediaan. Atau secara singkat, maksudnya dari anugerah yang tak dapat ditolak adalah jika Allah sudah memilih orang-orang tertentu atau mereka yang terpilih itu, maka orang-orang yang terpilih ini pasti akan menanggapinya. Tidak bisa menolak. Jadi, sebagian orang yang tidak terpilih, maka tidak mendapatkan anugerah dari Allah. Dan yang kelima, ketekunan orang-orang kudus. Bagian ini diartikan bahwa mereka yang sungguh-sungguh bertobat pasti akan diselamatkan. Jadi keselamatan bukan terlepas dari cara hidup mereka, melainkan karena Allah akan menjaga agar mereka tidak berpaling darinya. Atau dengan kata lain, ketekunan orang-orang kudus itu berarti bahwa orang-orang yang sudah dipilih ini tadi, mereka akan sungguh-sungguh bertobat, dan ketika mereka sudah bertobat, mereka pasti diselamatkan. Mereka pasti akan sampai pada tujuan akhir, yaitu keselamatan. Tidak ada yang bisa menggagalkan lagi keselamatan yang telah diperoleh. Itulah 5 ajaran predestinasi dari kaum Calvinisme. Nah, kelima pokok ajaran ini dibantah oleh kaum remonstrans. Jadi apa yang dipaparkan dalam 5 pokok ajaran Calvinisme kemudian ditanggapi melalui satu bantahan dengan 5 pokok ajaran remonstrans. Jika dalam kelompok atau dalam kaum Calvinisme mengatakan bahwa pertama, ada kerusakan total dari manusia yang jatuh ke dalam dosa, maka kaum remonstrans menyatakan bahwa manusia selalu punya kehendak bebas. Tony Lane menuliskan tentang kehendak bebas dari versi remonstrans itu begini. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa atas kehendak bebasnya memang tidak mampu memikirkan sesuatu yang baik. Ia perlu dilahirkan kembali oleh Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus agar dapat melakukan yang benar-benar baik. Artinya, menurut kaum remonstrans, bahwa
ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh atas kehendak bebasnya. Itu adalah pilihan mereka sendiri. Itu adalah pilihan dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa bisa saja menolak tawaran dari iblis, bisa menerima. Dan memang pada saat itu mereka menerima tawaran dari iblis sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka mereka memang tidak mampu memikirkan sesuatu yang baik. Ketika Allah bertanya kepada Adam, "Apa yang telah kau perbuat?" Maka Adam berkata bahwa wanita, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ketika Allah bertanya kepada Hawa, "Apa yang kau perbuat?" Maka Hawa berkata, "Ular itu." Jadi memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baik. Mereka tidak punya kemampuan untuk berkata, atau Adam berkata, "Saya sudah melakukan kesalahan, pelanggaran." Hawa juga kehilangan kemampuan untuk berkata, "Saya sudah melakukan kesalahan." Tapi kesalahan itu ditimpahkan kepada pihak yang lain untuk melindungi kesalahannya sendiri. Mereka tidak mampu memikirkan yang baik. Tetapi dalam pandangan kaum remonstrans, ketika seseorang dilahirkan kembali oleh Allah dalam Kristus melalui Roh Kudus, maka mereka kemudian bisa kembali dengan pilihan bebasnya untuk menentukan apakah mereka bisa berbuat baik lagi atau mereka menolak yang baik. Kelihatannya secara umum ada kesamaan dengan pandangan Calvinisme. Kerusakan total, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tidak punya kemampuan. Benar kata kaum remonstrans. Hanya saja bahwa setelah itu, jika kaum Calvinisme mengatakan Allah yang kemudian menentukan pilihan dan manusia kemudian mengikuti pilihan Allah ini, bagi kaum remonstrans bahwa memang Allah yang membaharui melahirkan kembali seseorang, tapi itu pun tergantung dari pilihan masing-masing orang, kehendak bebas dari setiap orang. Bagi kaum remonstrans, ketika Allah telah menebus manusia dan mau memulihkan manusia, maka manusia itu ditawarkan apakah mereka mau menerima penebusan itu atau tidak. Dan manusia punya kebebasan untuk memilih. Dia bisa berkata, "Saya siap mengikutinya, saya bersedia mengikutinya," atau manusia berkata, "Saya tidak bisa mengikutinya," dengan berbagai alasan. Artinya kembali lagi bahwa bagi kaum remonstrans, manusia tetap punya kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Yang kedua, jika kaum Calvinisme menyatakan bahwa pemilihan itu tanpa syarat, maka kaum remonstrans
menyatakan bahwa pilihan itu bersyarat. Erwin Lutzer menuliskan gagasan dari kaum remonstrans tentang hal ini bahwa manusia dalam keadaan murtad dan berdosa tidak dapat memikirkan, menghendaki, atau melakukan sesuatu yang benar-benar baik seperti iman yang menyelamatkan itu. Tetapi bahwa ia perlu dilahirkan kembali oleh Allah dalam Kristus. Itu dalam teologi kontemporer. Secara ringkas bahwa menurut kaum remonstrans, pilihan yang diberikan oleh Allah terhadap manusia selalu ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa keselamatan itu yang merupakan anugerah dari Allah harus ditanggapi dengan iman oleh manusia. Jika manusia tidak menanggapi dengan iman, maka ketika Allah sudah menganugerahkan keselamatan, dasarkan kedaulatan Allah yang mengerjakan keselamatan itu, namun manusia dalam pilihan bebasnya itu tidak menanggapi keselamatan, maka keselamatan tidak diterima. Jadi selalu ada syarat bagi manusia apakah dia mau diselamatkan atau tidak. Yang ketiga, dalam pandangan kaum Calvinisme, bahwa penebusan itu terbatas. Hanya bagi orang-orang yang terpilih. Efektif bagi orang-orang yang terpilih saja. Bagi sebagian orang. Dalam ajaran kaum remonstrans atau pandangan kaum remonstrans, penebusan itu tak terbatas. Dalam bukunya yang berjudul Teologi Abu-Abu, Stefri Lumintang menuliskan pandangan kaum remonstrans seperti ini. Finalitas pengantaran Yesus Kristus bagi penebusan semua manusia berdosa dengan menyatakan bahwa tanpa pemberitaan Injil atau tanpa percaya pada Yesus Kristus, semua orang dapat selamat. Bahkan ditambahkan lagi, orang-orang yang sudah meninggal namun belum percaya Yesus Kristus akan diberikan kesempatan lagi untuk mendengar Injil atau biasa disebut dengan istilah penginjilan orang mati. Jadi ini bagian dari arti penebusan tak terbatas. Artinya secara ringkas bahwa manusia dengan usahanya bisa menentukan bagi dirinya sendiri dia akan berbuat baik atau tidak berbuat baik. Perbuatan baik ini dikaitkan dengan akan menerima keselamatan atau tidak. Dalam pandangan yang saya kutip di sini nanti kita akan lihat itu akan berdampak di kemudian hari bahwa dua kubu yang berbeda ini akan mengarah pada satu titik yang sama dalam perkembangannya tentang
kesempatan yang Tuhan berikan untuk semua manusia bisa diselamatkan, baik mereka yang sebelumnya dipilih oleh Allah maupun yang tak terpilih. Bahkan dalam pandangan ini kepada orang-orang yang sudah mati pun masih diberikan kesempatan. Maka ada istilah penginjilan orang mati. Yang keempat, menurut kaum Calvinisme, bahwa anugerah itu tidak dapat ditolak. Tapi menurut kaum Remonstrans, anugerah Allah itu dapat ditolak. Dalam arti seperti ini, tanpa pekerjaan kasih karunia, manusia tidak mungkin melakukan sesuatu, yakni melakukan sesuatu yang baik. Tapi kasih karunia bukan tidak dapat ditolak, karena manusia telah menolak Roh Kudus. Artinya, dalam pandangan kaum Remonstrans, setidaknya di dalam Alkitab dinyatakan dengan jelas ada orang-orang yang sudah dipilih, tapi mereka bisa menolak pilihan itu. Mereka bisa menolak kehadiran dan karya kuasa Roh Kudus. Di antara para murid yang dipilih, ada yang menolak pilihan itu. Di antara orang-orang yang melihat peristiwa Pentakosta, ada yang menerima, tapi ada yang menolak untuk menerima karya kuasa Roh Kudus. Di antara mereka yang dipakai oleh Allah dengan kuasa Roh Kudus, ada yang tetap berada dalam karya kuasa itu, ada yang pada akhirnya menolak juga. Dan ada banyak ayat dalam firman Tuhan yang mendasari kaum Remonstrans untuk menyatakan bahwa ternyata anugerah Allah itu tidak bersifat tetap pada seseorang, tapi orang bisa dalam kehendak bebasnya menolak itu. Dan yang kelima, tentang ketekunan orang-orang kudus. Konsepnya sama, hanya arti yang diberikan adalah bagi kaum Remonstrans, seseorang dapat kehilangan keselamatan jika tidak bertekun dalam iman. Hal ini tentu berbeda dengan ketekunan orang kudus dalam pandangan kaum Calvinisme. Bahwa bagi kaum Calvinisme, seseorang yang sudah bertobat, dia pasti diselamatkan dan Allah akan tetap menjaga keselamatan itu bagi orang yang bertobat sehingga keselamatan itu tidak akan mungkin hilang. Sekali lagi bagi kaum Remonstrans, seseorang bisa kehilangan keselamatan. Orang yang pernah diselamatkan, menerima kasih karunia Allah, melalui penebusan Kristus, dia percaya, dia bertobat. Tapi dalam proses hidupnya, menurut kaum Remonstrans, seseorang bisa saja keluar dari kasih karunia itu, atau dia menolak keselamatan dan dia kehilangan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Jadi itu 5 ajaran dari kaum Calvinisme dan 5 ajaran
pandangan bantahan dari kaum remonstrans. Tentu bagi kita juga diberikan kesempatan untuk menentukan pandangan yang mana yang akan kita pilih bagi hidup kita. Nah, di masa Calvin terjadi beberapa perdebatan tentang masalah predestinasi ini, tetapi di sini akan ditampilkan satu perdebatan antara Yohanes Calvin dengan Yakobus Arminius. Sekali lagi, sebenarnya bukan hanya satu perdebatan atau bukan hanya perdebatan antara Yohanes Calvin dengan Yakobus Arminius. Tetapi ada beberapa tokoh yang berbeda yang berdebat, hanya inti perdebatannya sesungguhnya sama. Jadi pertikaian doktrin predestinasi itu memuncak ketika tokoh reformasi dan teolog yang bernama Yohanes Calvin mengemukakan pandangannya yang tajam akan masalah predestinasi. Calvin menunjuk sepenuhnya pada kedaulatan Allah yang memungkinkan manusia bisa dipilih dan diselamatkan. Sedangkan manusia itu sendiri hanya dapat bersikap pasif, yaitu menunggu apakah ia dipilih atau ditakdirkan untuk selamat, atau sebaliknya manusia harus menerima kenyataan bahwa Allah menolaknya tanpa alasan, sebab itu hak Allah yang misterius. Itu secara ringkas pandangan umum dari Yohanes Calvin dan kaum Calvinisme tentang predestinasi. Sementara Yakobus Arminius berdiam diri untuk beberapa waktu yang lama, sampai pada tahun 1590, Yakobus Arminius mulai mempertanyakan tentang konsep predestinasi Yohanes Calvin ketika dia memberikan kuliah tentang surat Roma, khususnya di pasal 7 dan pasal 9, yang akhirnya bahwa 5 pokok pengajaran dari Calvin dan Calvinisme itu sehubungan dengan predestinasi mendapat tanggapan dengan 5 pokok pandangan Arminius dengan kaum remonstrans. Jadi pada intinya Arminius itu berpendapat bahwa sesuai dengan pengamatan terhadap firman Tuhan, manusia sekalipun telah berdosa tetap memiliki kehendak bebas untuk memilih jalannya kepada keselamatan atau kepada kebinasaan. Dan pilihan dari Allah itu selalu berdasarkan pada pengetahuan Allah sebelumnya. Itu pandangan dari Yakobus Arminius. Kalau saya sederhanakan bahwa titik tolak dari pandangan Yohanes Calvin, kemudian kaum Calvinisme adalah bahwa Allah itu berdaulat penuh. Dan karena dia adalah Allah yang berdaulat, tidak ada yang bisa membantah atau menggugat tentang kedaulatan Allah.
Sementara menurut Yakobus Arminius dengan kaum remonstrans, manusia sejak awalnya diciptakan sudah diberikan kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini adalah anugerah Allah yang diberikan pada manusia untuk dia mampu memilih tentang yang baik atau yang tidak baik, memilih keselamatan atau kebinasaan, memilih Allah atau menolak Allah, dan seterusnya. Jadi perbedaan sesungguhnya dari dua pandangan ini adalah perbedaan pandangan tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Kalau kita melihat di masa Calvin ini, di era Calvin ini, maka masa yang penuh dengan perdebatan tentang predestinasi. Secara historis, bisa dikatakan bahwa masa ini adalah masa kejayaan dari doktrin predestinasi Calvin dan Calvinis. Bahkan ketika kaum reformit atau kaum Calvinisme sebelumnya berhadapan dengan perlawanan yang keras dari Yakobus Arminius dan kemudian kaum remonstrans. Dilihat dari perkembangan sejak awal doktrin predestinasi reformit yang menekankan kedaulatan Allah dalam pemilihannya kepada sebagian ataupun sekelompok orang untuk diselamatkan, dan sebagian lainnya mendapat kebinasaan, itu mendapat lebih banyak tempat dalam pemikiran para teolog. Sekali lagi, lebih banyak. Maka kita melihat tadi dalam sejarahnya, ketika diadakan Sinode Dordrecht, sidang di Dordrecht di Prancis untuk membahas masalah ini yang sedang dipertikaikan, diperdebatkan, dipertentangkan oleh dua kelompok besar dari pandangan Yohanes Calvin, kemudian dibantah oleh Yakobus Arminius yang sebelumnya adalah murid pengikut paham Yohanes Calvin. Kemudian berkembang ke kaum Calvinisme dengan pengikut Yakobus Arminius, yaitu kaum remonstrans. Maka sidang itu diadakan. Tapi kita sudah melihat sebelumnya bahwa melalui sidang itu diputuskan bahwa yang diterima oleh gereja secara umum, secara sah dalam pandangan gereja adalah pandangan dari Yohanes Calvin dan kaum Calvinisme. Kenapa begitu? Karena memang pengikut dari Yohanes Calvin dan kaum Calvinisme, para teolog ini, itu jauh lebih banyak dari pengikut Yakobus Arminius dan kaum remonstrans. Kita tahu bahwa dalam satu musyawarah, dalam satu sidang, ketika terjadi kesulitan untuk memutuskan sesuatu, kesulitan untuk menemukan satu titik kesepakatan,
maka akan diadakan musyawarah untuk itu, dan ketika musyawarah diadakan akan diputuskan mana yang akan dipilih. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Baik, demikian untuk sesi ini. Kiranya bahwa kita semakin mengenali tentang ajaran predestinasi, terutama kita sedang melihat dalam sejarahnya, dan pada saatnya kita bisa memutuskan mana yang menjadi pilihan kita dalam perjuangan hidup kita sebagai umat Tuhan. Saya akan mengakhiri sesi ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami percaya kami akan terus dilawat oleh Tuhan untuk kami mengenali akan kebenaran-Mu, dan kami akan memutuskan untuk kami mengikuti kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau. Sempurnakan apa yang kami pelajari ini dengan hikmat-Mu dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur kami mengakhiri sesi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.